Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 1% lebih ke angka 6.936. Dan di video ini saya coba menganalisa satu saham yang akan membagikan dividen plus akan melakukan buyback saham. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham PWR. Saham PWR hari ini ditutup bertahan di harga 720. Bisa kita lihat di grafik, dalam satu minggu ini memang PWR masih bergerak sideways. Dan bisa kita lihat range harganya itu di support di 700 dan resisten saat ini di 750. Tapi secara tren jangka menengah, PWR saat ini masih bergerak tren dan bisa kita lihat masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi selain support 700, support EMA 50 saat ini di sekitar harga 690 dan support EMA 150 di sekitar harga 660. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini malah bergerak turun. Dan kemarin kalau berita bahwa PWR akan bagikan dividen hingga rencana untuk buyback saham. Jadi untuk pembagian dividen akan mendapatkan setara dengan Rp40 per saham. Dan selain itu juga ada rencana untuk buyback bisa kita lihat dengan jumlah setara dengan sebanyak-banyaknya sebesar 10 juta US dollar yang akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 18 bulan sejak disetujui oleh LUPS ini. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan pada perdagangan hari ini terlihat tidak ada akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing terlihat masih terus akumulasi saham PWR. Jadi dari data yang kita dapat untuk teman-teman yang saat ini sudah mempunyai saham PWR di harga bawah, menurut saya masih bisa di hold apabila teman-teman memang tujuan untuk investasi atau trading jangka menengah ke panjang. Dan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, menurut saya sebaiknya tunggu di sekitar harga 690 atau di sekitar garis EMA 50 sampai harga 700 untuk entry-nya. Dan hold saja juga selama garis EMA 50 tidak terlewati. Dan untuk target take profit jangka pendek bisa kita lihat, bisa take profit apabila terlihat PWR masih gagal break dari resisten di harga 700 ini. Karena selama masih gagal break harga 700, PWR juga trennya masih akan bergerak sideways. Jadi sebaiknya di swing trade apabila memang teman-teman tujuannya trading jangka pendek. Selanjutnya saya akan coba analisa saham BBYB. BBYB hari ini naik 3% lebih ke harga 1135. Tapi bisa kita lihat di grafik walaupun hari ini berhasil naik, secara tren BBYB saat ini trennya masih bergerak sangat downtrend. Sebelumnya sempat bertahan di atas harga 1200, tapi berusaha untuk naik di atas harga 1400 ternyata gagal break dan satu minggu terakhir ini malah turun di bawah support 1200. Jadi saat ini 1200 sudah berubah menjadi resistennya. Sedangkan bisa kita lihat hari ini sempat menyentuh harga 1050 masih bisa bertahan. Dan jika kita tarik mundur 1050 sebelum juga merupakan support yang menahan penurunan saham BBYB dan mulai rebound kembali. Dan untuk garis MACD terlihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary bisa kita lihat pada kenaikan 3% lebih hari ini terlihat ada sedikit akumulasi dan asing juga bisa kita lihat masih masuk akumulasi pada kenaikan hari ini. Jadi dari data yang kita dapat, BBYB memang masih ada potensi untuk naik mengetes harga 1200, tapi ingat ini belum mengkonfirmasi bahwa BBYB ada potensi untuk reversal trend. Karena apabila minggu depan BBYB mencoba break harga 1200 ternyata gagal break, ada potensi BBYB untuk melanjutkan penurunan. Jadi sama seperti posisi ini, rebound harga 1200 mencoba break harga 1400 gagal break malah melanjutkan penurunan. Jadi tetap harus hati-hati karena cara tren jangka menengah BBYB trennya masih bergerak downtrend. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya paling aman adalah tunggu BBYB berhasil naik di atas harga 1200. Karena apabila berhasil naik di atas harga 1200, minimal trennya akan mulai lebih membaik. Dan jarak 1200 ke 1400 lebih jauh dan lebih enak untuk kita jadikan target trading jangka pendek. Daripada teman-teman baru mau entry saat ini,
Apabila teman-teman entry di sekitar harga 1135 sampai 1150, ternyata gagal break harga 1200, teman-teman belum take profit dan malah turun kembali di bawah support 1050, teman-teman akan loss. Jadi resiko akan lebih besar karena syaratnya memang saat ini BBB belum bagus. Jadi tetap harus hati-hati apabila teman-teman entry saat ini. Dan berikutnya bisa kita lihat Mayora hari ini naik 0,88% ke harga 1725. Dan bisa kita lihat secara tren, Mayora mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Sebelumnya bisa kita lihat Mayora bergerak sangat downtrend. Pada saat turun menyentuh harga 1050, 1500, Mayora mencoba untuk bangkit, berusaha untuk naik di atas garis EMA 50, gagal break, turun ke harga 1580, berhasil rebound. Sempat naik di atas garis EMA 50, tapi setelah itu gagal break kembali, turun di bawah garis EMA 50, dan saat ini kembali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50. Dan bisa kita lihat hari ini Mayora sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 yang saat ini tepat di harga 1700, tapi di atasnya bisa kita lihat 1750 sudah berupa resisten, karena sebelumnya juga sama berhasil naik di atas garis EMA 50, berusaha untuk naik di atas harga 1750, gagal break malah turun kembali. Dan untuk garis MACD terlihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat pada kenaikan hari ini terlihat ada sedikit distribusi, dan asing terlihat juga masih distribusi saham Mayora ini. Jadi dari data kita dapat tetap harus hati-hati walaupun saat ini sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Minggu depan memang masih ada potensi untuk naik menuju resisten 1750. Tapi apabila gagal break, Mayora masih ada potensi turun kembali mengetes support di EMA 50 ini. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah, di bawah garis EMA 50 ini, masih bisa hold selama support ini tidak terlewati dengan target jangka menengah di garis EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 1870. Jadi apabila minggu depan Mayora masih melanjut akumulasi plus berhasil break resisten 1750, Mayora berpotensi lanjut naik menuju resisten berikutnya di sekitar harga 1850 sampai garis EMA 150 di harga 1870. Dan terakhir saya akan analisa saham TWR. TWR bisa kita lihat hari ini ditutup bertahan di 915. Dan jika kita lihat secara tren juga TWR saat ini trennya masih bergerak downtrend. Tapi saat ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Jadi menarik untuk dilihat karena saat ini TWR naik kembali di atas support di harga 900. Dan resisten terdekat saat ini di 950. Untuk garis MACD sebelumnya bergerak turun, saat ini mencoba untuk bangkit dan bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita lihat pada perdagangan hari ini terlihat sebenarnya ada distribusi. Dan asing juga sama masih terus distribusi saham TWR ini. Jadi dari data yang kita dapat, TWR saya lihat dalam 1 minggu ke depan masih ada potensi untuk sideways dengan range harga 900 sampai 950. Tapi tetap harus hati-hati seperti saya bilang, secara tren TWR saat ini belum bagus. Selama bertahan di atas harga 900 masih bisa di hold karena trennya akan mulai sideways, tapi hati-hati apabila minggu depan ternyata TWR gagal bertahan di atas harga 900 ini. Apabila gagal bertahan, TWR akan lanjut turun kembali menuju support di sekitar harga 860 di sekitar harga ini. Dan apabila support ini juga terlewati, TWR bisa lanjut downtrend menuju support berikutnya di harga 800. Jadi saat ini bisa coba spekulatif buy apabila teman-teman mau coba trading jangka pendek dengan tunggu di harga 900 dengan target take profit di sekitar harga 950 apabila memang masih gagal break dari resisten ini. Jadi selama gagal break resisten ini, TWR juga masih ada potensi balik kembali turun mengetes support di 900.